Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan limpahan nikmat yang tiada terkira, sehingga di antara sekian nikmat itu kita bisa merasakan keistimewaan dan keindahan Ramadan sampai detik ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah momentum kita untuk menabung berkah di akhirat. Seringkali kita merasa lelah dalam berpuasa, menahan haus di bawah terik matahari, dan menahan kantuknya untuk bangun sahur, serta melaksanakan tarawih. Namun, tahukah kita apa yang telah Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa di hari yang paling mencekam ini? Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengingat satu hari yang pasti datang, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari kubur, hari yang disebut sebagai Yaumul Ba'ats dan bagian dari Yaumul Qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'annya, surat Al-Mu'minun ayat 16. Summa innakum yaumal qiyamati yu'tun'asun. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang sangat dahsyat. Matahari didekatkan hanya sejarak 1 mil di atas kepala. Keringat bercucuran sesuai kadar amal masing-masing. Hari itu adalah hari yang sangat panas dan sangat panjang. Namun, bagi para kekasih Allah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan 3 kemuliaan besar bagi hamba-hambanya yang beriman. Orang-orang yang beriman akan diberikan 60 pakaian kemuliaan. Pakaian ini adalah simbol kehormatan. Di dunia, orang yang tidak berpakaian dianggap terhina. Di akhirat, Allah menutup aib hambanya yang bertaubat dengan 60 lapis pakaian. 60 lapis pakaian itu yang indah untuk menutupi aurat dan menghiasi tubuh hambanya, sehingga tidak ada rasa malu, tidak ada ketelanjangan. Siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, Allah tutup aibnya di akhirat. Siapa yang menjaga auratnya dengan ikhlas karena Allah di bulan Ramadan, Allah berikan pakaian yang terbaik saat ia bangkit dari kubur. Kemuliaan yang kedua adalah mendapatkan 60 unta kendaraan. Unta dalam tradisi Arab adalah kendaraan yang kokoh dan berwibawa. 60 unta menunjukkan betapa Allah sangat memuliakan hamba tersebut. Mereka tidak berjalan kaki di atas tanah mahsyar yang panas, yang membara, melainkan diarak seperti tamu agung yang berkendara dengan penuh martabat. Ini adalah balasan bagi mereka yang kakinya lelah berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah, mereka yang kakinya pegal berdiri lama dalam sholat tarawih dan tahajud. Kemuliaan yang ketiga yaitu Allah memberikan awan untuk menaunginya.
Allah akan mengirimkan awan khusus untuk memayungi kita. Awan ini adalah manifestasi dari rahmat Allah. Di saat tidak ada pohon, tidak ada gedung, dan tidak ada payung yang bisa melindungi dari terik matahari saat kiamat. Allah menciptakan mikroklimat khusus bagi hamba pilihannya, sehingga sengatan panas matahari yang dahsyat itu tidak akan menyentuh kulit sedikit pun. Ini sebagai balasan mereka yang memberikan perlindungan kepada sesama di dunia. Mereka yang bersedekah secara bersembunyi dan mereka yang hatinya terpaut pada masjid. Hadirin yang dirahmati Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad SAW, beliau menyebutkan bahwa ada golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungannya kecuali Maksud dengan naungan Allah dan perlindungan adalah rahmat dan karunia-Nya berupa perlindungan serta keamanan dari dahsyatnya malapetaka di hari kiamat. Peristiwa ini terjadi sebelum hari Ihsa atau perhitungan amal perbuatan bagi setiap diri manusia dilaksanakan. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 620 dan 134, hadis Muslim nomor 1712, hadis Tirmizi nomor 2313 meriwayatkan ada 7 golongan yang akan dinaungi dengan naungan rahmatnya. Pada hari itu, yang tidak ada naungannya selain naungannya ke-7 orang itu adalah pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang menolak maksiat karena takut kepada Allah, orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, dan orang yang berzikir hingga meneteskan air mata. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menjadi dambaan rakyat karena mereka selalu menegakkan amanah Tuhan. Yang dimaksud adil adalah menempatkan sesuatu pada proporsi yang sebenarnya atau memberikan sesuatu sesuai dengan haknya. Pemimpin yang adil akan senantiasa mencintai rakyatnya. Yang rakyat pun akan mencintai dan menghormati mereka. Wajarlah kalau mereka mendapat naungan dan perlindungan di hari kiamat. Kaum remaja biasanya menghabiskan waktu dengan bersantai, berfoya-foya, mengumbar masa remajanya yang sangat berharga. Karena itu ada para remaja yang memanfaatkan usia remajanya dengan beribadah kepada Allah, gemar beramal saleh, maka termasuk remaja yang sangat baik dan diridhoi di sisinya. Demikian juga orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid, dalam artian selalu datang ke masjid, berpartisipasi langsung, berusaha untuk memakmurkan masjid, menjaga kebersihan kesucian, serta mengisi dan kegiatan ilmiah, niscaya termasuk manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mengarungi kehidupan, kita sering bersahabat dengan seseorang. Kita berjumpa dan berpisah. Terkadang kita merasakan kesedihan yang mendalam. Apabila berpisah dengan sahabat karib yang kita cintai, apabila kita sabar terhadap semua itu dan senantiasa mencari ridho Allah dalam persahabatan itu, maka itulah persaudaraan yang hakiki. Dan apabila ada seseorang yang mengalami rayuan untuk berbuat tercela
Tetapi beliau menolak rayuan tersebut seraya berucap, "Sungguh aku takut kepada Allah." Maka orang tersebut tergolong manusia yang bertakwa. Dan mereka yang bersedekah memberikan bantuan kepada orang lain dengan ikhlas, sehingga digambarkan seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dan mereka yang mengingat untuk zikir kepada Allah, kemudian merasakan keagungan dan kasih sayangnya yang tidak terhingga, sehingga orang tersebut dapat menitikkan air mata sehingga renungan atau zikir semacam ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Ramadan adalah kesempatan emas untuk mempersiapkan diri agar termasuk golongan yang dimuliakan Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama, perbaiki sholat kita. Sholat adalah amal pertama yang dihisab. Jika sholat kita baik, maka baiklah seluruh amal kita. Yang kedua, tingkatkan puasa. Puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi menahan lisan dari riba, menahan mata dari maksiat, menahan hati dari iri dan dengki. Perbanyak sedekah. Sedekah menjadi sebab seseorang mendapatkan naungan dan perlindungan Allah. Jaga keikhlasan. Semua amal di bulan Ramadan harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, janji Allah itu pasti. Kemuliaan di hari kebangkitan bukan untuk orang yang sombong, bukan untuk orang yang lalai, tetapi untuk mereka yang menjaga iman, menjaga sholat, berbakti kepada orang tua, jujur dalam bekerja, dan menjauhi maksiat. Maka pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk hari ini? Jangan sampai kita sibuk mengejar pakaian dunia, kendaraan dunia, dan kenyamanan dunia, tetapi lupa di akhirat kelak Allah menyediakan kemuliaan yang jauh lebih besar bagi hamba-hambanya. Mari kita perbaiki sholat kita, mari kita jaga lisan kita, mari kita berbanyak istighfar dan sedekah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan mulia, diberi pakaian kehormatan, kendaraan kemuliaan, dan dianugerahi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, malam ini adalah malam ke-17 Ramadan yang disebut sebagai malam nuzulul Quran, yaitu malam peringatan turunnya Al-Quran. Untuk pertama kalinya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini diyakini sebagai momen wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diturunkan di Gua Hira. Lailatul Qadri khairu min alfi syahri. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Mari kita perbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang selamat di hari kebangkitan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada.